Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu as-sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim fi kitabihi Kitabul Adab hafadhahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Buka halaman 73, semuanya buka. La ilaha illallah. Adab di dalam kamar mandi. Yang ke-14, tidak meludah ke WC atau jamban ketika buang air kecil atau air besar. Nah, jadi waktu buang hajatnya itu jangan meludah. Nanti apa sebabnya? Di bawah nanti ada diterangkan. Lagi buang air kecil, meludah. Lagi buang air besar, meludah. Itu dilarang. Paham kira-kira? Jadi kalau saat buang hajat itu mulutnya jangan terbuka. Mulut itu dikantungkan. Itu kalau ada orang buang air besar, terutama buang air besar, mulutnya begini. Atau ngomong sambil buang air besar, sambil ngomong, bau mulutnya bau. Biar diobatin ini, buatin itu, nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena waktu buang hajat tengangan mulut. Jangan tengangan, tapi tutup mulutnya. Mulut itu ditutup rapat. Kalau ada yang sakit gigi, nih rumah sakit gigi sini. Nah itu pas buang hajat sekali. Kalau sebelah kanan sampai selesai. Tapi obat yang paling mujarab itu ya sikat gigi. Obat sakit gigi apa? Sikat gigi. Jangan sudah sakit gigi baru sikat gigi, ya percuma. Orang sebelum sakit gigi sudah rajin sikat gigi. Fahim toh? Faidah. Terdapat 6 perkara yang harus ditinggalkan tatkala buang air kecil atau air besar. Jadi kalau buang hajat 6 perkara ini tinggalkan. Dan inilah efek samping yang akan timbul jika tetap dikerjakan. Nah, jadi kalau ada orang buang hajat masih melakukan yang 6 ini atau salah satunya, lihat apa nanti akibatnya. 1. Barang siapa yang banyak berbicara tatkala buang air besar atau kecil, maka dia akan terkena gangguan jin. Orang yang oleng-oleng, suka kesurupan, itu suka ngomong dalam WC. Jadi berteman sama jin. Nyanyi-kah, apakah dalam WC itu? Digampiri jin. Suka ditemani jin. Kesurupan. Yang kedua, barang siapa yang selalu memandang pada kotoran yang keluar dari dirinya, maka wajahnya akan menjadi kuning. Kuning bagus apa? Ini kuning tahi. Kuningnya kuning kotoran tinja. Jadi orang melihat joroknya ini mukanya. Itu kalau lagi buang hajat, nah dilihatin kotorannya. Atau buang air kecil, kencingnya dilihatin begitu. Dari pendapat yang lain, giginya kuning.
Kalau kuning biasa nggak apa-apa, gigi itu memang kuning, tapi ada orang yang kuning banget. Kalau kuning bagus apa ini bekarak. Sebenarnya gigi itu bagaimanapun dibersihkan tetap kuning. Kuningnya kuning tulang, kuning gigi, bukan kuning yang jorok. Ada kuning yang wajar, ada kuning yang tidak wajar. Kalau gigi yang putih banget itu pakai obat. Dan itu sangat, kata ahli kedokteran, tidak menyarankan itu. Kenapa? Nanti karena pelindung gigi ini apa namanya, fluoride atau apa istilahnya itu akan menipis. Kalau dia menipis, gigi itu sering ngilu, gusinya ngilu, dikit-dikit ngilu. Kenapa? Karena fluoride-nya itu habis dia, pelindung gigi itu. Nah, pelindung gigi itu yang kuning tadi. Tapi yang kekuningan, nah itu gara-gara suka ngelihat kotoran, diliatin kotorannya, jadi kuning gigi. Muha kuning, gigi kuning. Kuningnya kuning tinja. Kalau kuning emas lumayan. Ya. Yang ketiga, barang siapa banyak meludah pada kotoran yang keluar dari giginya, maka giginya dari dirinya, maka giginya akan menjadi kuning. Diludahi, kencing diludahi, tahinya diludahi, konslet dia gigi tadi, maka jadi kuning gigi tadi, jelek. Ada yang kuning, ada yang bekarak lagi. Aku itu ngelihat ada orang punya gigi hitam. Mungkin kebanyakan memandang tahinya hitam, mungkin harus dipandang jadi hitam giginya. Aduh, bau mulutnya. Yang keempat, Butin. Yang keempat, barang siapa banyak berdahak tak kala buang air, besar atau kecil, maka pendengarannya akan menjadi lemah. Berdahak, kalau buang hajat berdahak. Jadi nanti dia tetulian sudah, belum tuha sudah tuli. Atau susah dinasihati, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, bantat mentul ya. Susah dinasihati. Yang kelima, barang siapa, perhatikan ini, yang makan atau minum tatkala buang air besar atau kecil, maka dia akan menjadi miskin. Ada santri yang pelit, mau makan dia tidak mau dikasih, tidak mau ngasih temannya, dia masukkan makanannya dalam baju, masuk WC sambil buang hajat sambil makan dia. Itu anak miskin orangnya. Itu anak jadi orang miskin, menyebabkan orang miskin sambil buang hajat sambil makan. Termasuk ngerokok, apalagi ngerokok sambil buang hajat sambil ngerokok. Mulutnya bau, giginya kuning, mukanya kuning, apalagi digampiri jin dan orangnya miskin. Lengkap semuanya di sini. Nah, kemudian yang keenam, perhatikan ini. Yang keenam, ikutin, barang siapa yang sering menoleh tatkala buang air besar atau kecil, maka dia akan terkena penyakit was-was. Tahu was-was? Ragu-ragu, takut, cemas, penyakit kecemasan kata orang. Takut, paranoid.
Ngelihat gadang pisang, hantu. Padahal gadang pisang penakut duluan. Penyakit was karena naik buang hajat, noleh sana noleh sini. Ya ikram itu yang buang hajat gini gitu, nggak boleh. Atau main-main tangan ini, air dimain-mainin, atau bergendang dungtang dung. Nah itu siap bar. Nah main buang hajat, main gendang aja dungtang dung. Nah itu orangnya was-was, paranoid, penakutan. 6 masalah di atas ikutin telah dijelaskan di dalam kitab Hasyiatul Jamal karya Al-Imam Sulaiman bin Umar Al-Jamal, yaitu faidah man aktsara minal kalami khusya alaihi minal janni. Banyak ngomong diganggu jin, itu artinya. Wa man adama nadharahu ila ma yakhruju minhu ubtuliya bisufratil wajhi. Yang nomor 2 tadi itu, banyak mandang kotoran, wajahnya kuning. Wa man tafala ala ma yakhruju minhu ubtuliya bisufratil asnani. Itu yang nomor 3, melihat meludah giginya kuning. Wa manim takhata inda qada'il hajah ubtuliya bisamami. Nah jadi tuli, peduli, suka berdahak buang hajat, tutulian orangnya tuli. Wa man akala inda qada'iha ubtuliya bil faqri. Yang makan, yang minum saat buang hajat, orangnya jadi miskin. Wa man aktsara minat talaffuti, suka noleh kanan noleh kiri. Ubtuliya bil waswasati. Intaha Hasyiatul Jamali juz 1 safha halaman 93. Itu ada huruf jim kan ya? Jim itu namanya juz. Kemudian shad namanya safha, halaman. Safha itu halaman. Faidah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid radhiyallahu taala anhu berkata, di antara amalan salafus saleh dalam menjaga kesehatan tubuh yaitu mereka mendahulukan masuk kamar mandi untuk buang air kecil atau air besar ketika akan tidur dan keluar rumah. Hal ini disebabkan karena efek samping dalam menahan kencing atau air besar sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Nah, jadi kalau orang mau tidur, ingat ini. Kalau mau tidur, mau siang, mau malam, sebelum tidur buang air kecil, buang air besar, jangan ditahan. Begitu juga kalau mau jalan, buang air kecil lebih dahulu, lalu buang air besar sebelum jalan. Jangan ditahan begitu. Dokter
itu mengatakan menahan buang air kecil, menahan air besar itu cuman toleransinya 15 menit. Toleransi 15 menit. Kalau lebih daripada 15 menit itu sudah akan mengakibatkan penyakit. Nah, jadi jangan suka buang air besar, jangan suka menahan buang air besar atau suka menahan buang air besar. Kalau menahan, toleransinya berapa menit tadi? 15 menit saja. Wallahu a'lam bishawab.